Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abi yang sudah kersa untuk memberikan waktu bagi kami wawancara di dalam program Guru Penggerak untuk memberikan pendapat berbagai hal berkaitan pemetaan aset yang ada di SMA 2 Pak. Ada beberapa hal yang hendak kami tanyakan Bapak yang berkaitan dengan aset. SMA 2 ini kan memiliki banyak aset Pak ya, jadi berkaitan dengan manusianya ataupun bangunan fisiknya. Yang ingin kami sampaikan Bapak, bagaimana pengoptimalan aset-aset yang berkaitan dengan manusia, terutama peran orang tua murid di dalam hal bantuan untuk program-program sekolah supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Bani. Jadi yang terkait dengan aset manusia yang terlibat, yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan program-program di SMA 2 Semarang itu yang jelas utamanya itu aset dari daya dukung masyarakat, khususnya orang tua yang putra-putrinya disekolahkan, yang orang tua percaya pada SMA 2 Semarang, itu orang tua sebagai satu aset termasuk alumni. Tapi kita soroti yang utamanya adalah aset dari peran serta orang tua siswa yang dalam mendukung program-program sekolah itu. Intinya dalam hal ini karena kebijakan, kami mengikuti kebijakan dari dinas, dari pemerintah provinsi Jawa Tengah itu yang pasti bukan daya dukung dari material keuangan, tetapi support dari orang tua, terutama memahami program-program apa yang sudah disampaikan oleh sekolah ke orang tua, ya entah itu melalui wali kelas, melalui wakil kepala sekolah, melalui siswa, melalui kepala sekolah, melalui komite. Itu sangat berarti sekali. Utamanya adalah mendukung supaya anak-anaknya itu terkendali di dalam belajar, diperhatikan, kemudian disupport, ditanyakan hal-hal yang menjadi kesulitan siswa sehingga kita bisa berkolaborasi dengan para guru, sehingga akan tertangani permasalahan-permasalahan yang ada di diri para peserta didik. Jadi peran serta orang tua pasti nggak bisa kita tinggalkan. Bagaimana kita memulai pembelajaran kalau memang dari rumahnya sendiri tidak dikondisikan, kemudian tidak lanjut apa kelebihan kekurangan anak ini, orang tua pasti harus tahu. Juga jangan 100% diserahkan ke sekolah melalui Bapak Ibu guru dan wali kelas. Saya kira itu. Jadi intinya ada komunikasi yang baik, sekolah dengan orang tua, di mana ketika posisinya di rumah maka orang tua mensupport secara penuh keberadaan anaknya di rumah masing-masing, supaya di dalam perjalanan anak itu melakukan proses pendidikan bisa mencapai keberhasilan. Maka teknisnya bisa tambahkan Pak Bani, teknisnya ya kita akan biar efektif, karena ini sekarang adalah yang kita sangat dibantukan oleh ada media online, media sosial, maka kita akan buatkan grup-grup itu. Maka apa-apa segera bisa diketahui perkembangan apa yang ada di sekolah itu, orang tua juga ikut memantau. Maka kita apa saja yang dihasilkan oleh sekolah, apa saja yang menjadi program sekolah itu kita sampaikan lewat grup paguyuban orang tua. Ini sangat efektif itu, sehingga ada komunikasi. Kalau mereka orang tua itu kepengen ketemu dengan komite, dengan kepala sekolah, ya kita layani. Kalau ada dialog, saya kira gitu. Jadi menghilangkan jarak itu. Iya gitu. Ya, matur nuwun sangat Pak atas untuk peran sertanya orang tua di dalam proses pemetaan aset ini. Matur nuwun. Terima kasih. Untuk saya sendiri Pak Wi, jadi kalau melihat di SMA 2 ini, SMA 2 kan di situ tadi sudah disampaikan banyak sekali aset dan banyak sekali di situ tentunya ada beberapa harapan dari aset tadi. Dan menurut Pak Wi sendiri, untuk aset yang paling penting untuk kita maksimalkan yang ada di SMA 2 yang kaitannya, yang dampaknya murid besar itu kira-kira apa Pak Wi? Iya, memang tadi kita dari awal sampaikan aset itu tidak hanya berupa barang, fasilitas belajar, tapi juga tadi orang tua. Tapi kalau ini optimalisasi sarana prasarana yang ada itu sebagai aset untuk pendukung pembelajaran para siswa,
itu pasti kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena juga pendataan aset ini penting, karena kita periodik itu oleh tim aset SMA 2 Semarang itu juga harus melaporkan pakai form-form tertentu, berapa barang yang rusak, apa jenisnya, bagaimana cara menggantinya, supaya tidak ada hambatan di dalam mengikuti pembelajaran. Termasuk ini untuk periode ini sudah kita anggarkan karena ada laporan kerusakan-kerusakan LCD di kelas-kelas. Ini kita akan segera melakukan pembelian lewat tim pengadaan barang melalui dana BOS dan diunggah melalui Siplah yang sudah ada di Kemdikbud. Itu kita ikuti supaya anak-anak itu juga merasa nyaman, guru-guru di dalam melakukan pembelajaran itu bisa berinovasi, bisa mengembangkan metode pembelajarannya. Dan sekarang ini eranya kan digital, jadi menggunakan laptop, LCD dan seterusnya. Jadi ini manfaatkan, termasuk di SMA 2 ada joglo, bisa untuk pentas anak-anak dan sebagainya. Mereka merasa bangga, bisa dilihat oleh teman-temannya, bisa dievaluasi dan seterusnya. Ya itu kita optimalkan untuk utamanya untuk sarana pembelajaran itu biar bisa berjalan. Lab-lab juga kita perbaiki, jadi segera kita berikan AC karena sudah kita anggarkan untuk lab fisika sama biologi yang belum ada AC-nya. Itu memang dukungan pemerintah terhadap sarana prasarana ini kayak ada, teman ya dananya melalui dana BOS untuk dibagi-bagi untuk kegiatan siswa dan seterusnya gitu. Terima kasih. Karena sekolah gratis ya, jadi kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Ya gitu ya. Sukses sudah itu ya. Sukses semua untuk Pak Bani dan Pak Munif sebagai guru penggerak SMA 2 yang membanggakan kami semua. Kami menjadi pemicu motivasi pada yang lainnya supaya segera menyusul juga, dan alhamdulillah sudah tambah lagi ya. Ada yang di angkatan setelah pandemi kan ada beberapa teman-teman yang masuk ke guru penggerak. Matur nuwun. Jadi Pak B, terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas wawancaranya berkaitan pemetaan aset yang kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kami formulasikan dengan lebih baik di dalam pelaksanaan program-program kami selaku calon guru penggerak, sehingga nantinya dapat berhasil dengan baik. Terima kasih Pak Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.